Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mampir di channel YouTube kami. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswi KKN DRU Antasari Banjarmasin dari kelompok 19. Nama saya Nurhani, bisa dipanggil Hani. Di sini saya akan membagikan tips atau cara guru mengajar online di masa pandemi. Nah, jadi di masa pandemi seperti sekarang ini, semua pembelajaran atau sistem pembelajaran itu dialihkan menjadi sistem daring atau online. Yang mana saya telah mendapatkan informasi bahwa sistem pembelajaran online ini diperpanjang sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mengapa begitu? Karena itu salah satu cara pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi, kita harus mengikuti aturan pemerintah. Itu adalah salah satu cara kita membantu agar penyebaran virus COVID-19 ini segera berakhir. Jadi, kita harus tetap berdoa dan berusaha. Dan semoga yang sakit segera disembuhkan dan yang sehat tetap disehatkan. Amin. Nah, di sini saya akan memberikan tips atau cara guru mengajar online. Menurut saya ada 3 cara atau tips. Yang pertama ialah guru merancang pembelajaran terlebih dahulu. Misalnya cukup dengan dibaca. Nah, itu masuk untuk pembelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan yang lain-lain oke. Dan ada lagi misalnya guru memberikan soal dan murid bisa mencari jawabannya di Google atau di buku oke. Tapi misalnya mata pelajaran matematika dan yang dibahas itu ialah luas, bangun, datar, ukuran atau apa itu segala macam, otomatis itu hanya tidak bisa dengan dibaca saja. Jadi mau tidak mau guru harus bisa menjelaskan. Jadi cara mudah dan tidak merepotkan orang tua ataupun murid yaitu dengan cara atau lewat video, dan buatlah video tentang pembelajaran tersebut. Videonya tidak perlu yang panjang, video singkat namun jelas, padat, dan berisi, dan materi itu dapat tersampaikan. Membuat video itu salah satu bentuk ikhtiar seorang guru agar murid dapat memahami pembelajaran tersebut. Walaupun di rumah ada orang tua, belum tentu orang tua murid itu bisa menjelaskan, dan mungkin orang tua murid itu mengerti tetapi dia tidak bisa menjelaskan. Nah, ya tadi dengan cara membuat video dan di-upload di YouTube. Atau mungkin untuk kelas yang tinggi, misalnya kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang sudah bisa mengakses atau belajar online-nya secara aplikasi, bisa di-upload di aplikasi. Nah, jadi kita harus terlebih dahulu merancang pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, yaitu tetap memberikan nilai kepada anak. Jangan misalnya anak-anak tolong kerjakan uji pembelajaran pertama sampai uji pembelajaran ke-6. Nanti dikumpul ketika masuk. Tidak dijelaskan, tidak disuruh untuk membacanya, hanya disuruh untuk mengerjakan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nanti pada anak-anak akan timbul pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Buat apa dikerjakan? Tidak dapat nilai juga, buat apa dikerjakan? Kan dikumpulnya ketika masuk sekolah. Nah, jadi kita harus tetap memberikan nilai kepada anak. Cara menilainya itu ialah misalnya kita memberikan soal kepada anak, lalu anak mengirimkan jawaban, terus kita memeriksa jawaban anak, lalu bisa kita kirim kembali jawaban anak itu kepada anak tersebut. Bisa melalui WhatsApp. Mungkin
tidak ada yang tidak memiliki WhatsApp, karena WhatsApp itu hampir semuanya memiliki. Nah, jadi kita kirim jawaban itu kepada anak, lalu kita beri nilai. Nah, itu efektif. Anak akan menjadi semangat untuk belajar dan pasti dia akan mengerjakan karena oh, nanti kalau saya tidak mengerjakan tidak dapat nilai. Dan orang tua pun tidak mau anaknya asal-asalan, tidak mau anaknya tidak mendapatkan nilai. Bisa mungkin dengan orang tuanya membimbing anaknya dalam mengerjakan tadi. Itu insya Allah efektif. Yang ketiga yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Misalnya di minggu pertama kita menyuruh anak untuk membuat video. Misalnya murid baru, kita bisa suruh anak untuk membuat video perkenalan, dan bisa juga kita menyuruh anak untuk membuat video materi mana nih yang belum dipahami, apa saja nih yang belum dipahami. Pada minggu kedua mungkin bisa dengan cara kita merangkum semua pembelajaran dalam 1 minggu. Nah, jadi kita tahu bagaimana nih anak, apakah sudah mengerti tentang pembelajaran minggu kemarin. Kalau misalnya anak sudah mengerti, misalnya hasilnya 70%, alhamdulillah. Dan mungkin 30%-nya itu anak-anak mungkin kurang mengerti karena mungkin tidak ada yang membimbing dalam pembelajaran atau bagaimana. Jadi di setiap pembelajaran itu kalau bisa kita harus memberikan refleksi pembelajaran agar anak-anak tidak bosan dan anak-anak tidak merasa jenuh dalam pembelajaran. Apalagi pembelajaran secara daring atau online ini tidak ada pengawasan dari guru secara langsung, hanya melalui handphone, melalui video, dan tidak bisa langsung mengawasi anak tersebut. Dan pembelajaran online ini kita tidak perlu memaksakan anak-anak harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tetapi bagaimana anak tersebut dapat makna dari pembelajarannya. Kalau pembelajarannya tercapai, tujuan pembelajaran ini tercapai, alhamdulillah. Tetapi kalau belum tercapai, kita tidak bisa memaksakan pembelajaran ini harus tercapai. Untung-untung anak sudah mau belajar secara online. Jadi kita bisa memberikan refleksi. Kalau tidak dapat mencapai tujuan, tidak apa-apa, karena kan pemerintah sudah menghimbau jangan memaksakan harus mencapai tujuan. Kalau bisa diberikan anak diberikan tugas yang membuat keterampilan-keterampilan atau kecakapan-kecakapan. Misalnya anak diberikan tugas tentang membuat video tentang bagaimana cara menjaga lingkungan, bagaimana cara agar terhindar dari virus, bagaimana cara ketika keluar rumah di masa pandemi seperti ini. Jadi di tengah pembelajaran itu kalau bisa kita selipkan tentang materi wabah virus corona ini. Jadi anak-anak pun bisa tahu bahaya dari virus corona ini. Misalnya kita tadi menyuruh anak untuk membuat video cuci tangan, menyuruh anak membuat video tentang misalnya cara membersihkan diri, cara membersihkan lingkungan, bagaimana cara hidup sehat. Kita bisa dengan cara membuat video ataupun memberikan materi. Itu tadi 3 cara atau tips guru mengajar online. Yang pertama tadi ialah guru harus merancang pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, murid harus tetap dinilai. Dan yang ketiga, lakukan refleksi pembelajaran. Nah, jadi bagaimana kita sebagai seorang guru harus bisa
menjalankan itu, dan kita jangan menjadikan ini sebagai beban agar anak pun tidak terbebani oleh ini. Jadi tetap belajar, tetap semangat, tetap berusaha, namun tetap santai. Jadi pembelajaran pun akan berjalan dengan baik. Anak merasa senang, anak tetap belajar, guru tetap memberikan nilai, dan perlu diingat jangan berpatokan kepada kurikulum harus tercapai, tujuan pembelajaran harus tercapai. Tujuan pembelajaran harus tercapai dan kurikulum harus tercapai itu bonus, alhamdulillah, karena di masa pandemi seperti ini, belajar online ini, kita tidak bisa memaksakan hal tersebut karena keterbatasan segalanya. Nah, jadi mungkin itu saja tips atau cara guru mengajar online yang dapat saya berikan, dan itu menurut saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terus jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, bila bepergian selalu gunakan masker, jaga kesehatan, dan selalu jaga kebersihan. Semoga pandemi ini segera berakhir, semoga semua wabah-wabah ini akan segera diangkat, dan kita dapat belajar dan bertemu seperti biasa lagi, kita menjalani hidup seperti biasa lagi, amin. Saya mahasiswi KKNDR UIN Antasari kelompok 19 memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.